Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sadari betul, alhamdulillah, segala puji, segala gelar-gelar terbaik, segala sebutan kemuliaan, alhamdulillah, segala atribut keagungan lillah, milik Allah, bukan milik kita. Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang pemilik alam semesta, penguasa langit dan bumi, Allah yang mengendalikan kita semua. Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang dengan kasih sayangnya hiduplah semua makhluk hidup, yang dengan kasih sayangnya di tengah hamparan gurun pasir yang gersang tetap tersimpan bibit kehidupan. Begitu turun hujan, tumbuhlah rumput-rumput di tengah gurun pasir yang gersang itu. Yang dengan Ar-Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayangnya Allah, maka Allah menutup cacat kita, aib kita, celak-celak dan kekurangan kita, sehingga kita tidak harus menanggung malu. Yang dengan Ar-Rahmanur Rahim, Allah membuat binatang-binatang buas pun menyayangi anak-anaknya yang masih lemah dan tidak memakannya sendiri. Dengan Rahman dan Rahim pula, maka terhadap bayi-bayi yang masih kecil tidak berdaya, semua orang menjadi iba dan selalu melindunginya. Malik Yaumiddin, Allah yang Malik, penguasa, raja Yaumiddin, hari akhirat, hari pengadilan. Suatu keadaan yang pasti akan kita jumpai dan kita akan berdiri di hadapannya mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Allah yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Dia saja kita menyembah, mengabdi, memuja, menaruh harapan, menggantungkan tujuan hidup. Dialah satu-satunya al-ma'bud, na'budu, yang kita sembah, wa iyyaka nasta'in, dan dialah satu-satunya al-musta'an, tempat kita meminta tolong. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, segala sebutan kemuliaan, segala atribut keagungan sungguh milik Allah. Dan di hadapan kebesaran dan keagungan Allah, sesungguhnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tubuh kita ini semua milik Allah, dan kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita makan, direzekikan oleh Allah, sehat disehatkan oleh Allah. Kita bekerja, bergerak, sesungguhnya digerakkan, dikerjakan oleh Allah. Memang kita punya kehendak, punya cita-cita, semangat dan tujuan, tapi kehendak yang ada pada diri kita itu pun Allah yang menanamkan kehendaknya. Kita memiliki kesadaran tentang diri kita, kesadaran tentang tujuan hidup kita. Kesadaran itu pun Allah yang tanamkan pada diri kita, karena memang kita ini pun ciptaan Allah. Maka Allah lah segala-galanya, Allah lah satu-satunya. Dengan segala kesadaran itu pula, maka kita pun bersyukur Allah berikan semua pelajaran ini melalui utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia sang utusan, sang rasul. Begitu berat perjuangan, begitu besar pengorbanan. Beliau menyampaikan semua yang dari Allah kepada kita. Dan beliau pun dan Allah pun katakan, tidak akan ada doa dan ibadah sampai kepada Allah kalau tidak diiringi dengan salawat kepada Rasulnya. Maka kita bersalawat memuji, maka kita bersalawat
berasal dari kata shalla. Shalla, memuja, memuliakan, membanggakan, mengagung-agungkan. Dan kita sampaikan salam, sikap hormat kepada dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan semua orang yang mengikuti mereka dengan kebajikan-kebajikan hingga hari kiamat. Semoga kita adalah bagian dari orang-orang itu. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, yang semua diri kita berada dalam genggaman kekuasaan Allah, yang semua diri kita berada dalam genggaman rahmat kasih sayang Allah. Kita baru saja melakukan kegiatan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang waliullah, seorang ulama. Ulama, aulia adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kita sambungkan diri kita kepada ulama, kepada aulia, karena mereka pewaris para nabi, supaya kita tersambung pada Rasulullah, dan Rasulullah utusan Allah, kita pun tersambung kepada Allah. Beruntung kita dibimbing oleh guru mursyid yang mulia Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak Ibn Nur Muhammad. Muliakanlah, semoga Allah memuliakan mursyid-mursyid kita, para masyaikh kita, dan kita pun murid-murid beliau selalu berada dalam jalan lurus yang penuh dengan kemuliaan. Hamba-hamba Allah, hadirin, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja sempat sebelum berangkat tadi mendengar berita, kita menghadapi gangguan lagi, yaitu berkembangnya terorisme. Maka dalam hikmah ilmiah manakib ini kita bahas sedikitlah tentang teror. Itu yang pada dasarnya kegiatan terorisme itu, ya, kalau kita baca, pelajari kuliah-kuliah, kajian-kajian tentang terorisme itu adalah sebuah tindakan intelijen dengan motif politik. Pada dasarnya itu bisa jadi itu dalam konteks lokal, bisa jadi dalam domestik, dalam negeri, bisa jadi global, terlibat negara-negara lain. Itu tujuannya apa? Tujuan utama dari teror adalah menebarkan ketakutan dan menjatuhkan reputasi, nama baik. Itu di negara-negara yang kurang maju, dalam pendidikan politiknya, bisa jadi juga kurang maju dalam peradabannya, ya, seperti Afrika, ya, seperti Amerika Latin, ya. Teror itu memang selalu digunakan untuk membuat orang lain menjadi takut. Pertanyaannya, takut terhadap apa? Itu ada tujuannya. Dibikin orang takut terhadap apa ini? Itu. Dan kalau orang sudah takut terhadap apa, maka orang akan menjadi menjauh terhadap yang ditakuti itu. Bisa juga untuk menghancurkan nama baik, reputasi suatu kelompok atau seseorang. Di negara-negara kurang maju pendidikan politiknya, seperti saya sebut tadi, misalnya di suatu wilayah ada kepala polisi, di wilayah ini ada kepala polisi, yaitu. Kemudian akan ada pergantian kepala polisi tingkat nasional. Nah, ini kan masing-masing kepala kepengen naik. Tidak jarang mereka pun menebar teror untuk menjatuhkan
pesaing-pesaingnya yang notabene adalah temannya sendiri. Itu dia kirim orang-orang tertentu masuk ke wilayah lain, lakukan teror di sana. Lalu nanti ada yang teriak, tuh kan dia kebobolan tuh. Bagaimana mau dia diangkat naik ke tingkat nasional, ngurusin wilayahnya aja nggak becus, kebobolan dia itu di kandangnya sendiri kena. Maka kalau dia tadinya mungkin dicalonkan naik, dia jadi jatuh. Supaya yang naik yang ini. Jadi dalam intern sendiri sering begitu. Itu kalau yang dituju orang tertentu. Bisa jadi yang dituju adalah kelompok-kelompok tertentu. Karena itu memang terorisme itu selalu muncul dalam zaman-zaman yang kegiatan politik sedang memanas. Ketika sedang terjadi perebutan kekuasaan. Yaitu tahun 71 di Indonesia menjelang pemilu tahun 71, terorisme berkembang di mana-mana. Saya sudah gemar membaca surat kabar waktu itu, ya. Bagaimana ada ulama-ulama yang tidak mendukung kegiatan politik tertentu, malamnya diculik, ya. Kemudian mayatnya besok ditemukan di dalam sumur, dan media-media kemudian menyiarkan berita Kiai Anu bunuh diri, dan mendadak ada banyak kiai bunuh diri. Jadi selalu ada mendadaknya itu mendadak kiai bunuh diri banyak, itu ada, ya. Mendadak orang gila jadi pinter karena menarget ulama, gitu. Itu menjelang PKI begitu juga. Ketika PKI akan memberontak tahun 48, ketika PKI akan memberontak tahun 65, mereka juga ada teror-teror seperti itu selalu, ya. Jadi tidak lepas yang namanya teror itu adalah aktivitas intelijen. Disebut intelijen itu karena bersifat tertutup. Dan jelas anggarannya pun adalah anggaran yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Disebut intelijen dalam bahasa Inggris. Intelijen itu juga bermakna kecerdasan. Karena memang cerdas orang yang melakukannya. Yang berbuat siapa, kejadiannya di mana, padahal yang dituju ke sebelah mana, gitu. Itu sebuah kecerdasan. Nah, lain kalau memang ada orang, wah rumah saya diteror, kenapa? Digedor-gedor pintunya, sambil ngacung-ngacungin golok. Itu bukan teror, itu namanya ancaman. Karena tidak melibatkan kecerdasan. Itu cuma langsung dia dengan dia. Kalau yang namanya intelijen itu ada kecerdasan. Diarahkannya ke sana, caranya begini, tapi nanti yang jadi korban, yang dapat nama jelek, yang jatuh, yang sebelah sana. Itu. Dan dananya pun tertutup. Dan melibatkan seringkali juga melibatkan teknologi yang canggih-canggih, ya, yang tidak mudah didapat. Bagaimanapun bahan-bahan bom itu tidak mudah didapat. Bagaimanapun sebuah bom untuk bisa meledak harus ada triggernya, pemicunya. Nah, kalau pemicunya itu harus dari jarak jauh, dia harus pakai gelombang radio, dia harus dibuat sirkuit elektroniknya untuk bisa menangkap sinyal. Kemudian untuk ada proses mekaniknya. Itu. Jadi intelijen itu disebut intelijen karena melibatkan kepintaran. Melibatkan intelijen. Karena karena kondisinya tersembunyi, itu, dan selalu terkait dengan politik, yaitu ini supaya cerdas, ya. Nah, mengapa banyak aksi terorisme di Indonesia? Ya kita tahu ini tahun-tahun politik, ya. Nah, 2018, 2019 banyak pihak ingin naik, dan banyak pihak punya kepentingan. Yang punya kepentingan bukan saja yang terlibat langsung di dunia politik, ya, yang pengen pegang jabatan, tapi juga para pemodal. Itu
Karena saya pernah ditanya waktu itu ribut-ribut soal gubernur Jakarta. Seorang kawan yang aktivis gereja tanya, Pak Wafyudin, apa memang jabatan seorang gubernur itu sangat strategis sehingga kita bangsa ini, warga Jakarta menjadi seperti terbelah, saling curiga? Memang berapa sih gaji gubernur, kok harus diributin banget? Yang namanya kekuasaan bukan gajinya, yang namanya kekuasaan bukan anggaran yang dia pegang ya. Kalau gaji, berapa besar gaji? Meskipun puluhan juta atau miliaran ya, bisa diukur. Itu bupati gajinya paling 40 juta paling tinggi. Tapi kan orang juga tahu untuk jadi bupati di Pulau Jawa ini minimal paling kurang itu 60 miliar. Nah, itu seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri yang ngomong. Nah, 60 miliar dibagi 5 tahun berarti 12 miliar setahun. Nah, ya itu. Nah, kalau setahun 12 miliar dibagi 5 ya, 60 bagi 5 12 miliar, berarti satu bulan 1 miliar. Nah, gajinya 50 juta. Nah, jadi bukan soal gaji, bukan soal anggaran. Nah, kalau anggaran sudah jelas mata anggarannya. Ini dibangun ini, bangun ini. Jadi kalau mau korupsi anggaran harus melibatkan anak buah, birokrasi. Dan di Indonesia aktivitas birokrasi eksekutif itu diawasi, direncanakan dan dikawal oleh legislatif. Jadi kalau mau korupsi anggaran ya harus rame-rame, melibatkan birokrasi, melibatkan DPR dan DPRD. Itu gampang ketahuan. Nah, tapi yang namanya kekuasaan itu tetap kekuasaan ini banyak manfaatnya. Itu yang paling utama adalah dari perizinan dan lisensi-lisensi. Nah, izinkan, bisa diizinkan atau tidak diizinkan Anda membangun di sana, itu seorang penguasa. Itu. Nah, kalau proyek-proyek pembangunan itu melibatkan nilai triliunan, wah, disitulah menjadi pentingnya seorang penguasa. Itu diizinkan atau tidak diizinkan. Nah, imbalannya apa? Nah, bisa jadi imbalan berupa uang langsung, tapi itu terlalu berbahaya. Nah, bisa jadi uang, tetapi dibayarkannya di luar negeri, langsung dimasukkan rekening luar negeri. Nah, tapi sekarang sedang rame-rame seluruh dunia memberantas korupsi. Jadi negara-negara yang biasanya tempat nyimpan uang korupsi pun, mereka data-data perbankannya itu saling tukar-menukar. Itu. Nah, bisa jadi imbalan itu adalah berupa saham. Nah, kamu kan jadi pejabat 5 tahun, paling enggak 10 tahun, 2 periode. Setelah itu mau ngapain? Sudahlah, proyek yang diizinkan di sana, kamu punya saham di sana 10%. Jadi kalau udah nggak jadi pejabat, kamu langsung jadi komisaris di sana. Nah, kamu udah punya aset itu, pegang saham 10%. Nah, itu ya. Karena itu selalu terkait. Aktivitas intelijen dengan politik, bisa jadi politik lokal ya, karena bukan hanya politisi tapi juga pemodal, pebisnis main. Bisa juga ini melibatkan kepentingan global. Itu kepentingan global. Nah, kita tahu saat ini dunia sedang mengalami perubahan. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia itu dipimpin oleh 2 kekuatan. Kapitalisme, liberalisme dipimpin oleh Amerika, pegang belahan barat. Sosialisme, komunisme dipimpin oleh Uni Soviet, pegang belahan timur. 2 ini terus bersaing. Setelah Perang Dunia Kedua, tahun 50, tahun 60, tahun 70, tahun 80, ini 2 inilah ya, yang namanya Perang Vietnam, yang berperang di Vietnam, tapi sebenarnya kerjaan dua ini. Itu. Kemudian perang Afghanistan, yang berperang di Afghanistan, kadang sesama muslim, tapi kerjaan 2 ini. Itu. Kemudian perang-perang di negara-negara Afrika, perebutan wilayah-wilayah pertambangan berlian dan segala macam, ya 2 ini. Itu. Kemudian yang disebut perang dingin, sabotase-sabotase, peledakan-peledakan, macam-macam, ya 2 ini. Itu
setelah Perang Dunia Kedua, Amerika dan Uni Soviet. Tetapi kemudian nanti tahun 80 Uni Soviet melemah, tahun 90 Uni Soviet bubar, pecah menjadi 15 negara, 9 gabung lagi, namanya Federasi Rusia, tapi udah lemah lah. Federasi Rusia sudah lemah, maka sistemnya mengikuti sistem Amerika. Sistem ekonominya, politiknya sudah ikut Amerika. Itu. Tapi sebelum Uni Soviet melemah, mulai tahun 61-an, ada negara sebenarnya di bawah Uni Soviet sudah bersiap-siap untuk memimpin. Itulah People's Republic of China, RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Dan mereka melakukan langkah cerdas, sehingga ketika nanti Uni Soviet bubar, dia unggul. Sebab Uni Soviet politiknya pakai komunis, ekonominya pakai komunis, sosialis, hancur. Tapi RRT politiknya tetap komunis, ekonominya pakai sistem kapitalis, free market, digabung, di situ dia unggul. Nah, itu dimulai prosesnya. Ide itu disebarkan tahun 61 oleh Deng Xiaoping, dan tahun 79 Mao Zedong meninggal dunia, diganti oleh Deng Xiaoping. Nah, semakin kuat. Nah, dan sejak tahun 80 itulah RRT, kekuatan ekonomi dan militernya wus, begitu hebat. Nah, itu. Nah, begitu hebat, sampai saking hebatnya sekarang inilah RRT dengan Amerika dalam proses susul menyusul. Nah, yang diperkirakan tahun 2030 saja kekuatan ekonomi RRT, gross domestic product, akan terus melebihi Amerika. Itu. Nah, jadi tidak lepas dunia itu dari dua persaingan itu, dua kekuatan itu. Itu. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih gila lagi, di atas kedua ini ada satu lagi kekuatan, yaitu tetap saja orang-orang berduit. Orang-orang berduit yang mereka nggak kenal, bagi mereka negara nggak penting, karena mereka bisa beli paspor, mereka bisa pindah ke negara mana saja, dan semua negara mau menampung dia. Tidak kenal agama, tidak kenal kebangsaan. Yang mereka pikirkan bagaimana duit ini bisa terus berputar, duit berputar. Itu. Coba di Indonesia misalnya, berapa banyak apotek? Satu hari omsetnya berapa? Itu. Dan semua apotek itu jualan obat dari pabrik obat. Pabrik obat bukan membuat obat betulan. Obat yang banyak dibuat ini adalah racikan. Itu. Bahannya dari mana? Bahannya diambil dari luar. Nah, mereka inilah yang menugaskan para ahli biologi, para ahli kesehatan, para ahli tumbuh-tumbuhan, mereka profesor, doktor, untuk melakukan penelitian. Pergi kamu ke hutan-hutan Afrika, pergi kamu ke hutan Kalimantan, ke hutan Papua, pelajari segala macam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mereka peneliti, doktor, profesor, senang melakukan penelitian. Itu dibayar. Nah, data masuk ke dalam hutan Kalimantan, ya. Bayar ini, bayar pengawal, bayar penjagaan, cari, oh ini jenis lumut, ini jenis tumbuhan, ini tidak ada di tempat lain, cuma ada di dalam Kalimantan. Tapi apa khasiatnya? Nah, diteliti, ternyata khasiatnya ini untuk kanker, ternyata khasiatnya ini untuk liver. Itu. Nah, karena mereka dibayar, hasil penelitian itu nanti disetor. Nah, inilah yang kemudian nanti bikin perkebunan ini, nah, ditariklah esensnya itu. Nah, ini untuk menyembuhkan penyakit ini. Nah, itu esens itu yang dikirim ke berbagai negara, dijual. Nah, yang di sini meracik. Nah, tapi yang jelas, seluruh kegiatan farmasi, obat-obatan di seluruh dunia itu hanya dikuasai oleh 5 keluarga.
Mereka mikir bagaimana farmasi terus berkembang, bagaimana bisnis obat terus berkembang, supaya terus uangnya bertambah. Salah satu cara untuk memutar roda bisnis farmasi adalah dengan teror dan perang. Di mana terjadi perang, di situ terjadi permintaan obat-obatan, di situ terjadi permintaan senjata, di situ terjadi permintaan terhadap makanan. Dan nanti kalau perangnya sudah selesai, harus direkonstruksi, bikin jembatan, bikin rumah sakit, bikin jaringan listrik, jaringan telepon dan lain-lain. Nah, itu juga kontraktor-kontraktor jadi bergerak. Jadi nggak bisa diingkari. Untuk apa Irak diserbu, dihancurkan oleh Amerika? Dimunculkan isu palsu bahwa Irak dipimpin oleh seorang diktator bernama Saddam Hussein. Kalau bicara diktator, berapa banyak negara-negara lain yang dipimpin oleh diktator? Kenapa didiamin? Karena Irak di dalamnya sudah memiliki senjata pemusnah massal sejenis nuklir. Nah, dihancurkan itu Irak, diubak-ubak, nggak pernah ketemu senjata itu. Dan akhirnya nanti orang-orang CIA, intelijen Amerika sendiri bilang, isu ada senjata pemusnah massal memang dibuat oleh CIA supaya Presiden Amerika memutuskan menyerbu Irak. Jadi nggak pernah ada. Tapi yang jelas Irak sudah hancur. Hancur, dibom sana sini, jaringan air bersih, irigasi, sekolah, rumah sakit, pabrik hancur. Itu. Dan setelah hancur semua, maka diplomat-diplomat Amerika di PBB didukung oleh negara-negara sekutunya. Kasihan rakyat Irak hidup dalam kemiskinan. PBB turun tangan, bantu Irak, bangun kembali Irak. Maka PBB pun bilang kepada anggotanya, hai bangsa-bangsa seluruh dunia, mari patungan, kita kumpulkan uang untuk membangun kembali Irak. Bikin jalan, bikin jaringan irigasi, bikin jaringan listrik dan segala macam. Ayo kita bikin. Nah, PBB himpun dana jumlah besar, membangun jalan ratusan ribuan kilometer, membangun jaringan listrik begitu hebat, rumah sakit dan lain-lain, semua proyek besar-besaran. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya kontraktor hebat, manajemen hebat, insinyur hebat, tender. Begitu di tender, yang menang adalah perusahaan-perusahaan yang ternyata masih saudara, masih teman-temannya George Walker Bush. Itu. Jadi kontraktor itu ya teman-teman mereka juga. Dengan dalih, nggak ada lah kontraktor Indonesia bisa bikin jaringan listrik dalam waktu cepat. Nah, teknologi dan manajemennya ketinggalan, kami yang bisa. Jadi yang namanya perang itu sebenarnya ada sekelompok orang yang memang selalu menginginkan perang supaya perputaran uang menjadi lebih cepat. Nah, ini yang di atas, tapi yang jelas sedang terjadi persaringan geopolitik Amerika dan RRT. Nah, ini dia sedang berusaha. Mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan dalam negeri masing-masing. RRT misalnya, karena industrinya harus tumbuh terus. Kenapa industri harus tumbuh? Karena penduduk juga terus tumbuh. Nah, penduduk terus tumbuh, perlu dikasih makan, perlu pabrik, segala macam, maka industri harus tumbuh. Harus ada pekerjaan. Kalau industri pabrik terus tumbuh, bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya, dia perlu kayu, dia perlu serat kayu untuk kertas, dia perlu minyak, dia perlu gas, material, bahan baku dan energinya dari mana? Nah, ini tidak cukup dipenuhi dalam negeri, cari ke negara lain, cari negara lain, cari negara lain. Itu. Nah, negara lain itu yang harus dipengaruhi. Kalau beli dari negara lain, ya bisa beli, tapi kan jadi mahal. Yang enak bukan beli dari negara lain. Nah, kitanya bikin perusahaan di dalam negara itu. Jadi lebih murah. Lah kalau kita kuasai sumber daya alam negara orang kita caplok, kita kuasai, nanti bangsa itu marah. Nah, pemimpin-pemimpinnya tidak mau memberikan izin, kepala daerahnya tidak memberikan izin, kepala negaranya tidak berikan izin. Karena itu menjadi penting, kepala daerahnya harus orang kita, kepala negaranya harus orang kita.
Maka menjelang pemilu, calon kepala daerah, calon kepala negara modalin supaya kalau dia naik jadi kepala daerah, naik jadi kepala negara, besok kita mau minta apa saja di negara itu, mereka akan memenuhi permintaan kita. Itu dilakukan oleh Amerika, itu dilakukan oleh RRT. Memang dua ini dua negara kuat. Ya, Anda pun kalau tinggal di satu kampung, pulang kampunglah sekarang. Pulang kampung ke sana, bawa duit 5 triliun. Apa yang bakal Anda buat di kampung? Ya, Anda akan beli semua preman dan penguasa di daerah itu supaya semuanya mengabdi kepada Anda. Itu biasa kelakuan orang kaya. Nah, karena itu dua negara ini terus berusaha mencari pengaruh di negara-negara lain, dan itu momen-momennya ketika di negara itu sedang terjadi aktivitas politik. Karena siapa yang bakal muncul di daerah-daerah negara itu sedapat mungkin agen-agen mereka, supaya nanti perusahaan-perusahaan mereka masuk ke negara ini, menguasai sumber daya alam, sumber daya energi dan lain-lain, itu bisa mudah. Nah, sementara di dalam itu lagi terjadi keributan. Kita seringkali karena rakyat kecil ributnya di bawah, kita nggak tahu itu permainan dua negara. Kita tidak tahu itu permainan dari pemilik uang yang lebih tinggi. Seringkali kita ikut ribut, seringkali kita ikut jadi korban. Karena itu ketika kita melihat suatu peristiwa atau membaca peristiwa tentang teror, kita harus cermat, harus cerdas. Agennya siapa nih? Pelakunya siapa? Apakah dia pelaku aktif atau dia pelaku yang cuma dikorbankan? Rajin-rajinlah nonton film intelijen, kan? Karena bisa saja seseorang diindoktrinasi. Kamu demi perjuangan apa yang kamu yakini? Apa yang diyakini? Bisa saja semangat agamanya, bisa saja semangat sukunya, bisa saja semangat bangsanya, itu bisa dipompa. Misalnya ketika terjadi perang di Bosnia antara kelompok Serbia, Bosnia dan segala macam, itu suntik. Kamu kan orang Serbia, lihat tuh Serbia dikalahkan oleh orang Bosnia. Kalau bukan kamu, siapa yang bisa menyelamatkan bangsa Serbia? Muncullah semangat sukuisme dan nasionalismenya. Bisa saja karena agama, Islam. Bisa saja karena nama baik. Lihat ke atas, siapa bapakmu, siapa kakekmu, terus ke atas, semuanya itu adalah para pahlawan, para pejuang yang terkenal. Masa kamu nggak mau berjuang? Jadi dibangkitkan semangat. Terus kalau gitu gimana? Ya sudah, ini mobil isinya bom semua, kamu yang bawa. Sampai di sana kamu ledakkan, jeder, kamu mati. Tapi kan nama kamu baik, keluarga kamu jadi baik, suku kamu jadi baik, terkenal kamu sebagai pahlawan. Berangkat, dia bawalah mobil itu. Bisa terjadi di tengah jalan, stop, kamu akan dapat tugas yang lebih besar lagi. Karena itu tinggalkan mobil itu. Lalu siapa yang ngambil alih mobil ini? Nanti ada orang lain. Orang lain lagi isikan. Kenapa? Karena dia ragu-ragu sehingga harus diganti. Sudahlah, bom kamu ini hanya bisa meledakkan satu gedung aja kok. Cuma satu gedung kan? Iya. Rakyat lain yang tidak bersalah aman kan? Aman. Yang hancur cuma gedung itu aja, musuh kamu aja. Kalau yang hancur cuma gedung musuh saya, oke lah, saya nyetir biar saya mati. Itu. Di tengah jalan ditelepon, kamu diperlukan untuk tugas yang lebih besar. Tinggalkan mobil itu. Lalu siapa yang ngambil? Biar ada orang lain nanti. Maka dia tinggalkan mobilnya, kunci menggelantung, ada orang lain ambil. Isi mobil itu diganti dengan bom yang jauh lebih dahsyat. Itu. Nah, orang lain masukin, sangkain isi masih isi yang lama, dia bawa ledakan, bukan satu gedung, satu kota bisa meledak. Nah, jadi orang bisa ditipu. Nah, ini agen kelas bawah. Agen kelas bawah itu gampang ditipu. Disuruh mati duluan, syahid misalnya, martir, masuk surga. Itu agen.
Bisa jadi agen itu dicari yang lebih cerdas lagi, tapi tetap aja agen itu jadi korban. Itu. Nah, terutama yang gampang direkrut jadi agen, kalau dalam istilah intelijen di Indonesia ini penganten. Nah, itu agen yang siap mati. Yang direkrut jadi agen ini adalah orang-orang yang hidupnya dalam kesepian. Itu yang dia tidak punya ikatan emosional, nggak mikirin panjang dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarga besar. Bisa jadi mereka punya keluarga, tapi selama ini di keluarga dia nggak dianggap orang. Ya, bisa jadi orang tuanya bilang, tuh lihat tuh, sepupu kamu hebat kan, sekolahnya pintar, insinyur, jadi orang pangkat, kamu apa? Cuma begini aja. Dia punya orang tua, dia punya keluarga, dia dilecehkan. Nah, maka dia merasa hampa, sendirian. Nah, bisa jadi dia punya dendam, punya dendam. Sudah sepi, sendirian, kemudian bisa juga dendam, mungkin dendam cinta dan segala macam. Ya. Mungkin dendam politik dan lain-lain. Ini para jomblo jangan pada tersinggung dong. Ya, kita doain aja lah. Semoga Allah segera memberi hidayah kepada mereka, agar mereka segera kembali ke jalan yang lurus. Semoga Allah berikan kepada mereka pasangan-pasangan hidup yang saleh dan salehah. Amin. Ya. Nah, itu agen. Tapi agen itu bertindak, ada operator. Ada yang menyiapkan peta, ada yang menyiapkan tujuannya ke sana, ada yang mendesain apa yang harus dilakukan, kapan, jam berapa, alatnya bagaimana. Nah, ini operator. Nah, operator ini ada pemasok, yang nyiapin. Pemasok, ada yang modalin, ada yang pemberi, yang menarik manfaat. Nah, itu nggak terjangkau itu. Nah, paling kalau sudah apa-apa, ya sudahlah. Agen, begitu kan? Ya. Nah, kan kita sering nonton film intelijen kan? Kamu masuk ke negara itu, kamu akan naik pesawat terbang dari tempat yang sangat tinggi, kamu akan diterjunkan. Supaya tidak terdeteksi oleh radar, kamu tidak boleh buka payung terlalu cepat. Kalau pesawat rendah, gampang disergap. Ini pesawatnya harus tinggi dan kamu terjun, tapi nggak boleh buka payung cepat-cepat. Sudah rendah baru buka payung. Nah, sehingga kamu menyusup ke negara itu. Nah, ini alatnya, ledakkan di negara itu. Sebelum berangkat, mana paspor kamu, mana KTP kamu, semua disita. Nah, kemudian identitas juga disita. Kamu ledakkan di sana. Tapi kalau kamu ditangkap, kami akan bilang, itu bukan orang kami nggak kenal kalian. Itu. Jadi itulah agen. Itu. Kita juga lakukan itu. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kita tidak boleh terlibat hubungan dagang maupun militer. Tapi kan kita baca di televisi sekarang pada ngaku, yang jenderal-jenderal itu, bahwa kita pernah membeli pesawat tempur buatan Amerika. Saya lupa F5 atau F16. Tetapi pesawat itu bekas, karena sudah lama dipakai, karena bekas mau dijual, tapi diperbaiki dulu. Dan yang punya pesawat bekas itu adanya di Israel. Nah, Indonesia perlu pesawat itu. Nah, pakai aja itu pesawat bekas, nanti udah diservis gitu. Maka pilot-pilot kita itu dikirim ke Jerman, dilatih dulu menggunakan pesawat itu. Setelah dilatih di Jerman, kemudian diterbangkan ke Israel, ngambil pesawat, dan pesawat itu nanti dibawa pulang ke Indonesia. Itu begitu mereka dilatih di Jerman, sudah dilatih, sudah siap bawa pesawat, mau berangkat ke Israel, seluruh paspor, KTP dan identitas disita semua, dikasih baju yang seragam. Kamu masuk ke Israel, ambil itu pesawat, bawa ke Indonesia. Kalau nanti di tengah jalan kamu jatuh segala macam, Indonesia akan bilang nggak kenal. Itu
Kejadiannya tahun 70-an, 80-an. Tapi tahun-tahun 2000 sekian pada ngaku tuh di televisi. Ngobrol, oh begitu jalannya. Dan beberapa orang pun pernah juga sudah punya pangkat bintang, cerita sama saya begitu. Nah, jadi agen itu kalau masih pangkat rendah dia bisa saja dikorbankan. Tapi ada operator, ada pemasok, ada pemodal, ada yang punya kepentingan untuk menarik manfaat dari bisnis senjata itu. Nah, karena itu yang paling penting bagi kita semua, secara vertikal yang paling utama hubungan kita dengan Allah. Dan Allah sudah berikan petunjuk hidup berupa Islam. Apapun jadinya, Islam harus kita pertahankan. Kita hidup dengan Islam, hidup dengan untuk Islam, dan mati pun mati secara Islam. Ini secara vertikalnya. Tetapi secara horizontal, secara sosial, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Kemarin Anda baca Facebook saya, ya, tulisan itu. Kalau ditanya berapa lama Indonesia dijajah, banyak orang bilang 350 tahun. Bodoh kamu. Indonesia merdeka tahun 1945. Dikurangi 350. Berarti kapan penjajahan dimulai? 1945 kurang 350, 1595. Katakanlah 1600. Jadi Indonesia dijajah tahun 1600. Iya. Emangnya tahun 1600 sudah ada Indonesia? Tidak ada, belum ada. Istilah Indonesia saja baru dimunculkan tahun 1850. Dan itu pun oleh ilmuwan-ilmuwan dari Inggris. Jadi istilah Indonesia 1850 belum ada sebelum 1850. Dan nanti baru agak menggelegar istilah Indonesia itu tahun 1928, Sumpah Pemuda. Karena itu semua organisasi dan gerakan sebelum tahun 1928, sebelum itu semua organisasi dan gerakan tidak pakai Indonesia. Lihat 1825 sampai 1830, Perang Jawa. Diponegoro memimpin perang begitu dahsyat sehingga Belanda mendatangkan pasukannya dari berbagai daerah, dikonsentrasikan untuk perang melawan Diponegoro. Dan 5 tahun memang Diponegoro kalah, ditipu, tapi Belanda bangkrut secara ekonomi karena perang terlalu dahsyat. 1825 sampai 1830, apakah Diponegoro berperang demi Indonesia? Belum ada istilah Indonesia. Itu. Lihatlah perang Antasari, lihatlah perang Sultan Babula, lihatlah perang Aceh, lihatlah perang Maulana Malik Hasanuddin. Lihatlah, apakah itu untuk Indonesia? Tidak, karena istilah Indonesianya belum ada. Sebelum tahun 1928. 1905 berdiri Serikat Dagang Islam. 1912 berdiri organisasi Muhammadiyah. 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Tahun sekian berdiri Persis, Al-Khairiyah dan lain-lain. Nggak pakai embel-embel Indonesia karena memang Indonesianya belum ada. Istilahnya aja belum dikenal. Nah, jadi mulai populer nama Indonesia 1928. Kalau begitu, perang-perang yang terjadi sebelumnya sejak 1600 ini perang atas nama apa? Ketika Belanda datang 1600, itu mau menjajah siapa? Menjajah Indonesia? Istilah Indonesia belum ada. Tapi sudah ada 17 kesultanan-kesultanan Islam. Maka datangnya Belanda untuk menaklukkan kesultanan Islam, menaklukkan kesultanan Islam, menaklukkan kesultanan Islam yang ada di wilayah ini. Jadi Belanda bukan untuk nyerbu Indonesia, bukan untuk menjajah Indonesia, menaklukkan kesultanan Islam. Dan adanya semangat menaklukkan kesultanan Islam,
Selain karena kepentingan ekonomi, mendapatkan barang-barang rampasan, juga karena ada semangat politik perang salib dahulu di Eropa. Itu ya. Nah, ada semangat perang salib selama hampir 700 tahun, terutama ketika Konstantinopel, pusat kekaisaran Romawi yang Kristen itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Fatih. Ketika mereka masuk ke Kesultanan Islam, apakah mereka masuk serentak langsung? Semua Kesultanan Islam terjajah semua tahun 1600. Dan baru merdeka 1945. Sehingga kita katakan penjajahan 350 tahun. Langsung masuk terkuasai? Tidak. Mereka masuk ke Malaka, Sultan Islam melawan. Sultan Islam melawan, Raja Islam melawan, ulama mengerahkan pasukan melawan, para waliullah melawan. Dan sampai puluhan bahkan ratusan tahun baru bisa terkalahkan. Mereka masuk ke Sumatera Barat, melawan. Tidak langsung masuk terus terkuasai. Masuk ke Banten, masuk terkuasai. Tidak, terjadi perlawanan. Sampai nanti ketika kita menyatakan merdeka tahun 1945, beberapa kesultanan itu pun belum terkuasai sepenuhnya oleh Belanda. Masih dalam perlawanan. Jadi adalah bodoh mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun. Indonesia dijajah tahun 1600. Seakan-akan mulai 1600 masuk langsung semua terjajah. Tidak. Mereka masuk melalui titik-titik tertentu dan muncul perlawanan-perlawanan sampai kita membentuk negara Indonesia. Beberapa kesultanan masih belum tertaklukkan sepenuhnya. Jadi 350 tahun bukanlah 350 tahun penjajahan. Jangan sebut 350 tahun itu masa penjajahan. Itu adalah masa perjuangan melawan penjajah. Kita belum dijajah penuh kok. Jadi kalau dibilang kalian dijajah 350 tahun, sadarlah kalian memang bangsa yang goblok, umat yang lemah. 350 tahun dablek dijajah. Goblok kita. 350 tahun itu bukan penjajahan. Perlawanan. Mereka mau masuk, melawan terus. Proses perlawanan 350 tahun sampai kita nyatakan berdiri Republik Indonesia. Perlawanan terhadap penjajah, bukan dijajah. Lalu kalau dikatakan Indonesia dijajah 350 tahun, itu maksudnya sebenarnya di wilayah ini tidak pernah ada Islam. Yang dijajah Indonesia kok. Tidak pernah ada kesultanan Islam. Tidak pernah ada perjuangan dari para ulama Islam. Tidak ada perjuangan dengan semangat Islam. Kenapa? Dijajah 350 tahun. Tahu-tahu muncul Indonesia. No. Kamu jangan jadi umat yang bodoh. 350 tahun itu bukan penjajahan, tapi perlawanan terhadap penjajah. Dan 350 tahun itu yang mereka bidik adalah kesultanan-kesultanan Islam. Dan 350 tahun itu selalu muncul perlawanan perjuangan dimotori oleh para sultan, oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para waliullah. 350 tahun itu masa perjuangan. Jangan katakan selama ini umat Islam diam, nerima begitu saja dijajah. Bahwa kemudian nanti berdiri Republik Indonesia, maka sebenarnya Republik Indonesia ini adalah warisan dari sultan-sultan Islam, warisan dari ulama-ulama Islam yang berjuang, warisan dari waliullah Islam, warisan dari para syuhada yang terbunuh. Warisan untuk siapa? Bahwa sekarang di dalam Republik Indonesia mayoritas adalah umat Islam, ahli warisnya itu adalah mayoritas umat Islam itu. Kita tidak hendak mengatakan semua yang bukan Islam itu tidak berarti, semua yang bukan Islam itu tidak bermanfaat. Tidak. Kita akui mereka ada, non-muslim ada. Non-muslim yang berjuang juga ada. Tetapi jangan lupa, muslim sebagai mayoritas adalah ahli waris utama. Ahli waris utama dari wilayah kesultanan-kesultanan Islam yang dijaga
diperjuangkan sampai mati oleh para syuhada, para sultan, para aulia, maka umat Islam saat ini adalah ahli waris. Maka umat Islam paling bertanggung jawab terhadap Indonesia. Dan kalian jangan lari dari tanggung jawab itu. Ahli waris yang baik adalah ahli waris yang mau menjaga amanah warisan dari orang tuanya. Maka tidak ada pilihan lain bagi umat Islam di Indonesia. Mempertahankan NKRI itu suatu keharusan, karena ini adalah memang warisan kita, amanah kita. Dari siapa? Dari leluhur kita, para sultan, para ulama, para aulia, para mujahidin, para syuhada. Dan jangan lagi katakan Indonesia dijajah 350 tahun, karena sampai kita bikin Republik Indonesia masih banyak kesultanan-kesultanan yang belum seluruhnya terkuasai. Jadi 350 tahun itu apa? Bukan penjajahan, tapi perjuangan, perlawanan terhadap para penjajah. Itu, ngerti? Ya. Jadilah umat yang cerdas. Ya habis diajarinya dari sekolah selama ini begini begitu. Sekolah ngajarin berdasarkan kurikulum. Yang menyusun kurikulum itu adalah orang-orang yang memang menginginkan supaya umat Islam di Indonesia tidak sadar lagi dengan sejarah masa lalunya. Supaya umat Islam Indonesia tidak tahu lagi siapa dirinya. Supaya tidak tahu lagi siapa yang memperjuangkan mereka, siapa orang-orang tua mereka, siapa tokoh-tokoh dan ulama mereka yang menyiapkan warisan ini. Supaya umat Islam Indonesia tidak peduli lagi dengan warisan yang ada di tangan dia. Itu. Ini catat baik-baik. Ini ada kamera 2. Untuk apa ini? Streaming. Baguslah. Mudah-mudahan luar semua di Facebook, mudah-mudahan banyak yang menyaksikan. Supaya sadar ini bangsa Indonesia ini, ya, umat Islam Indonesia. Jadi secara vertikal Islam, tidak ada pilihan lain. Di bumi siapa kita hidup? Bumi Allah. Siapa yang selama ini memberi rezeki kepada kita? Allah. Siapa yang melindungi kita? Allah. Siapa yang menyehatkan kita? Siapa yang memberi hidayah kepada kita? Siapa yang menyiapkan surga untuk kita? Maka Allah dan ajaran Islam tidak akan pernah kita tinggalkan. Jangan pernah berpihak pada ideologi-ideologi manapun. Itu. Tetaplah berpegang pada ajaran Islam, pada akidah Islam, pada syariat Islam, pada akhlak Islam. Jangan ikut-ikutan yang lain. Atas nama kebebasan, atas nama demokrasi, atas nama hak asasi manusia, atas nama ini itu, maka LGBT silahkan berkembang. Hak asasi manusia. Laki mau kawin sama laki biarin aja. No, kita bukan binatang. Ya, kita bukan binatang. Jadi mana-mana yang bertentangan dengan Islam tolak. Karena kita hidup dari Allah, oleh Allah, dengan Allah, untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus bela NKRI? Karena ini pun warisan. Warisan dari siapa? Tadi para sultan-sultan Islam, para raja-raja Islam, para ulama, para aulia, para syuhada. Mereka mewariskan. Mereka berjuang melawan penjajahan. Jangan katakan dijajah 350 tahun. 350 tahun itu perlawanan terhadap penjajah demi menjaga tegaknya Islam di Republik Indonesia ini. Dan sekarang ada yang mencoba melemahkan sehingga banyak anak-anak Islam tidak ngerti lagi, lalu ikut-ikutan paham-paham yang lain atas nama ini, atas nama itu dan segala macam, ya. Tapi jangan ada yang berkomentar, wah ini orang HTI ini lagi ngamuk. Nggak ada urusan, ini bukan soal HTI. Ini semata-mata, ya kalaupun ini HTI, ya ini Hizbut Tahlil lah itu. Ya karena kita tahlil melulu. Ya. Nah, marilah kita jaga NKRI itu. Terakhir, belum terakhir, 2 yang terakhir. Karena itu menghadapi berita-berita tentang teror, terutama yang tadi pagi terjadi di Surabaya, 3 titik meledak sekaligus diledakkan. Sebelum berangkat saya masih nonton TV. Ada media-media yang memang media itu sangat tidak suka dengan Islam.
mulai menggoreng berita sehingga seakan-akan wah ini Islam lagi, ini Islam. Dengan peristiwa ini yang dicoba dihancurkan adalah Islam. Orang supaya takut sama Islam, dan orang Islam menjadi tidak bangga, tidak percaya diri dengan Islamnya ini sendiri. Ini media yang kurang ajar. Itu sudah ada yang mulai memproses, ya. Nah, menghadapi itu semua, pesan satu, jangan komentar sembarangan dan jangan menyebarkannya, terutama lewat medsos itu, apakah Twitter, apakah YouTube, Facebook, dan lain-lain. Kalau Anda dapat foto-fotonya, Anda dapat kabar-kabarnya, Anda forward, Anda broadcast, Anda ikut terlibat menyebarkan ketakutan itu. Anda ikut terlibat untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang menjadi tujuan dari teror itu. Kita terkena target dari pihak lawan. Jadi terhadap peristiwa ini, kalaupun masuk ke handphone Anda, ke gadget Anda, cukup sampai di situ. Jangan Anda berikan komentar, jangan Anda forward, broadcast. Kalau itu Anda sebarkan, nanti ada pihak sana, pihak yang tidak suka Islam, tapi dia punya akun namanya nama Islam, namanya Islam, Ilham, Rizki, Muhammad, padahal bukan itu namanya. Dan dia masuk ke dalam grup kita, dia masuk ke dalam Facebook kita, dan dia kemudian mulai membangkitkan marah kita dengan sindiran-sindiran. Karena kita terpancing marah, kita balas lagi dengan kemarahan lagi, kebencian lagi. Akhirnya yang terjadi, semua orang jadi takut. Dan begitu semua orang ketakutan, maka negeri ini semakin mudah dicaplok. Sudah sejak 6 tahun lalu saya bicara, dan beberapa bulan lalu pun saya sudah bicara di sini. 6 tahun Suriah berperang, sekarang semua pihak sudah capek, gak ada yang berhasil di sana. Anda tahu, yang sedang ditarget sekarang untuk menjadi Suriah adalah Indonesia. Tidak ada lagi negeri muslim lain yang berharga untuk dihancurkan. Mana? Tunisia sudah hancur, Aljazair sudah hancur, Maroko, Libya sudah berantakan, Mesir sudah, Irak hancur, Syria. Saudi harus memilih, mau kami hancurkan atau kalian mau tunduk. Dan Muhammad bin Salman memilih untuk tunduk. Nah, kalau gitu siapa lagi? Indonesia yang sedang dibidik untuk dihancurkan. Pihak-pihak lain berusaha masuk ke sini. Karena itu, sudahlah, jangan komentar dan menyebarkan apapun. Segala yang terkait dengan terorisme, redam. Karena ke atasnya kita nggak tahu. Agennya ya begitu. Bisa jadi nanti, bisa jadi kita nggak tahu ya. Agen itu, pokoknya siapa operatornya, pemasok, pemodal, dan pemanfaatnya. Jadi jangan kita ikut menari dengan irama gendang orang lain. Kadang-kadang banyak orang Islam yang nggak tahu, ikut-ikutan begitu. Sudah, stop. Dan terakhir, sebagai orang tarekat, ya, terserahlah ada agen, ada operator, ada pemasok, ada pemodal kaya. Terserahlah ada politisi lokal, domestik, ada 2 negara kuat, Amerika RRT, ada kapitalis kuat. Sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, secerdas apapun, siapa yang maha kuasa? Allah. Karena itu tetaplah zikir dan doa. Apapun hebatnya orang-orang yang berusaha menghancurkan, meredam, mematikan cahaya Islam, wa makaru wa makarallah. Mereka berencana dan Allah juga punya rencana. Karena itu, kalau kita bisa berbuat dengan kecerdasan kita, berbuat. Yang tidak boleh dengan kebencian dan permusuhan. Ya, kalau kita punya kekuasaan, berbuat. Kalau kita tidak pegang harta, tidak punya pintar, tidak punya kuasa, zikir dan doa. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami semua. Selamatkan seluruh umat Islam. Ya. Selamatkan Islam. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan umat Islam. Nah, terus doa, zikir dan doa. Ya, yang paling penting 2 terakhir. Karena ini zaman medsos. Ya, kasih tahu saudara-saudara, teman-teman, jangan ikut menebarkan. Ya,
Pernah saya sampaikan, setan masuk ke dalam tubuh seseorang, bikin orang itu kesetanan, meronta-ronta, teriak-teriak. Yang sedang diganggu siapa? Bukan orang yang sedang kesetanan, tapi orang sekitarnya. Siapa nih, siapa? Mbah Jambrong. Kenapa bang? Kenapa mbah? Ini orang kencing sembarangan. Terus gimana? Minta ayam hitam, minta ini telur. Nah, orang perturutkan. Begitu orang memperturutkan, orang itu terjebak berbuat syirik. Setan tepuk tangan. Jadi yang sebenarnya diganggu bukan korbannya, tapi orang sekitarnya. Maka saya suka bilang, salah satu cara termudah ngadepin orang kesurupan, masukin ke dalam kamar, tinggalin, jangan ditonton. Kita di luar udah zikir, baca buku dan segala macam. Tuh setan kan bingung. Ya, gua ngamen nyari perhatian, nggak ada yang nonton. Begitu juga orang-orang yang menyelenggarakan terorisme ini, itu mau ngamen dia. Dia mau ngamen, cari perhatian, cari perhatian. Kita jangan tebarkan. Dia pusing. Ternyata ngamen gua nggak laku. Ternyata umat Islam di Indonesia udah cerdas, sudah pinter. Gak gampang digertak, gak gampang ditipu. Padahal sebenarnya untuk menghancurkan mereka juga sebenarnya. Nah itu. Nah, karena itu kita jangan komentar dan menyebarkan yang tidak baik, tidak benar. Terus zikir dan berdoa. Tapi yang jelas, karena Islam dan NKRI kita jaga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah kuliah terorisme. Mau Ramadan, kuliah Ramadan gampang semua.